pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita supaya kita jangan menghakimi orang. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita dapat mengenal orang kalau kita sudah bergaul dengan dia. Jadi jangan lihat dari penampilan luar atau istilah jangan menghakimi isi buku dari hanya lihat sampulnya saja. Terjemahkan sendiri dengan bahasa yang lain. Saudara pemirsa, itu sebabnya hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang begitu penting ini, dan tolong dengar baik-baik para pemirsa sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang luar biasa yang kami renungkan sekarang. Tuhan menolong kami, beri hati kami yang terbuka, sikap hati yang cepat tanggap akan firman Tuhan, supaya Tuhan dapat memberkati kami semakin meningkat lagi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 16 sampai 18. Matius 7 ayat 16 sampai 18, demikian firman Tuhan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Amin. Firman Tuhan ini berbicara tentang buah pohon. Dalam bahasa Yunani, ia membicarakan tentang buah yang asam dan buah yang manis. Sudah ingat? Kalau sudah melihat wajah orang tersenyum kepada saudara sekalian, itu berarti dia orang yang baik. Tapi kalau wajahnya asam atau masam, mari kita ingat bahwa boleh jadi dia sedang ada masalah, ada pergumulan, dan ataupun dia curiga kepada orang lain, sehingga juga lihat wajah saudara sekalian, saudara tersenyum, dia balas dengan memalingkan muka.
Tetapi satu terpenting hari ini, kata firman Tuhan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Apa artinya? Kalau itu bicara tentang buah, itu ia bicara tentang akar, batang, pohon, bunga, dan sampai berbuah. Dan kita tahu bahwa tidak mungkin ada pohon yang engkau tanam sekarang, besok sudah berbuah. Begitu juga engkau yang melihat dan menilai orang. Tolong engkau juga, hendaklah engkau berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi, berbuah lebih lebat. Kalau kami di kampung, misalnya padi saja, padi ladang itu semuanya berapa lama? 6 bulan baru bisa dikonsumsi. Ya, 4-5 bulan dia baru berbunga dan berbuah. Sesudah itu kita harus tunggu sampai 2 bulan lagi baru dia matang. 6 bulan baru bisa dipanen, saudara sekalian. Sahabat iman saya, duren lebih lama lagi. Duren baru mulai berbuah, duren yang asli lah di Kalimantan, yang enak. Kalau duren Kalimantan memang oke punya. Dan biasanya itu paling kurang 5 tahun, saudara sekalian, baru mulai belajar berbuah. Kami punya di kampung ayah saya, yang warisan kami, kata keluarga kami di sana, saya malah tidak pernah tahu, itu durennya sudah 3 pelukan besarnya, udah ratusan tahun. Dan satu kali dia berbuah, sudah tahu, waktu saya pulang ke sana tahun 2017 yang lalu, persis dia berbuah, satu pohon berbuah sekitar 500 sampai 600 buah. Dan durennya memang enak sekali. Teman-teman saya, jadi jangan engkau menghakimi orang yang baru bertobat, baru jadi Kristen, baru dibaptis beberapa bulan yang lalu. Justru tugasmu bukan menghakimi dia, tapi mendorong dia untuk maju lebih jauh. Berapa orang dari jemaat kami yang dulu aktif, yang begitu baik, sekarang sudah mulai mundur. Itu sudah umum terjadi. Orang menjadi suam-suam kuku, kata firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Jadi mari kita yang sudah lama ini, sudah berbuah lebat ini, kemudian mendorong dia untuk belajar berbuah. Kalau masih asam, mari kita mendorong dia untuk membereskan lagi apa yang masih kurang manis, sehingga dapat lebih manis lagi. Itu yang pertama. Yang kedua ialah, saudara sekalian, mari kita ingat bahwa kalau saudara mau merasakan buah itu asam dan atau manis, maka engkau harus mengecapnya. Ya, harus saudara makan sendiri. Baru saudara itu, saya suka ketawa lihat ada contoh orang gurau-gurau, dia bawa buah jeruk. Teman itu sedang main handphone, kemudian dia kasih satu, kemudian teman itu pura-pura, dia makan, dia ambil lagi satu, dia ambil lagi satu, setelah 3 dia ambil, tinggal sisa 1 jeruknya, masih di tangkainya. Kemudian dia ambil, dia makan, dia kira memang manis, baru kemudian dia keluarkan, dia muntahkan itu jeruk, rupanya asam sekali. Baru temannya itu yang ngakali dia itu keluarkan semua jeruknya. Maksudnya apa, saudara sekalian? Engkau harus bergaul akrab dengan orang itu. Jangan lihat dari jauh. Bergaul akrab dengan dia, dengar percakapannya, dengar omongannya, lihat standar etika dan moralnya, pola dan gaya hidupnya, tutur kata dan tingkah lakunya. Baru engkau bisa mengatakan bahwa buah itu asam atau buah itu manis. Itu prinsipnya. Jadi karena itu jangan menghakimi orang, tapi bergaul akrablah dengan orang sampai engkau mengerti apakah buah itu asam atau manis. Sesudah itu baru engkau bisa bawa kepada Tuhan. Tuhan, tolong teman saya ini, Tuhan. Rupanya dia kalau ke gereja pura-pura baik, tetapi sebenarnya hidupnya penuh
penuh dengan akar pahit, luka batin dan dendam. Doakan dia sampai dia bisa lepas dan dia bisa menang. Itu prinsip hidup kita bergaul dengan orang. Jangan sedikit-sedikit hakimi orang, jangan sedikit-sedikit gosipin orang. Sudah berdosa di hadapan Tuhan karena engkau melanggar firman Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan, akulah yang berhak menghakimi orang. Jadi jangan engkau menjadi hakim. Oleh karena itu, mari kita bergaul akrab dengan orang. Setelah kita tahu kelemahannya, mari mulai berdoa dengan serius sampai dia dapat menang dari masalahnya itu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan kebaikan Tuhan, pemeliharaan bagi kami, bagi para pemirsa. Tolong semua tidak menjadi hakim atas temannya sendiri, tapi menjadi pendoa untuk supaya saudara-saudara kami yang mengalami kehidupan yang pahit dan asam dapat dilepaskan dan mengalami kemenangan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.